Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Trisna Devi. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum berbasis budaya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kurikulum berbasis budaya, kita harus tahu dulu apa sih itu pembelajaran yang berhasil. Nah, pembelajaran dikatakan berhasil manakala dalam proses kegiatan berlangsung di sekolah itu mampu memfasilitasi peserta didik dalam proses transfer nilai dalam konteks pembentukan karakter bangsa sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum resmi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masih banyak guru-guru yang belum mampu mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh kembang dalam nilai-nilai karakter bangsa. Salah satu penyebabnya adalah referensi tentang model-model pembelajaran verbalistik. Akibatnya, pemahaman peserta didik kurang komprehensif dan tidak menyentuh esensi moral yang berlaku di masyarakat. Realitas ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan belum berhasil dalam proses penyiapan lulusan yang bermoral dan berkarakter bangsa. Kemudian, ada sebuah tawaran yang mampu menyelesaikan permasalahan pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran berbasis budaya. Nah, perlu diketahui bahwa pembelajaran berbasis budaya bukanlah sesuatu yang baru, namun ini sudah berkembang di banyak negara. Strategi ini dihadirkan untuk membawa nuansa baru dalam proses pembelajaran. Nuansa baru tersebut hadir bukan hanya pada jenjang operasional pembelajaran, namun juga pada perspektif budaya dan tradisi pembelajaran itu sendiri, terutama yang berkenaan dengan interaksi antar guru dan siswa, serta perancangan pengalaman belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berbasis budaya membawa budaya lokal yang selama ini tidak selalu mendapatkan tempat dalam kurikulum sekolah, termasuk dalam proses pembelajaran beragam mata pelajaran di sekolah. Dalam hal ini, pembelajaran berbasis budaya, lingkungan belajar akan berubah menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi guru dan siswa, yang memungkinkan guru dan siswa berpartisipasi aktif berdasarkan budaya yang mereka sudah kenal, sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang optimal. Siswa merasa senang dan diakui keberadaan serta perbedaannya, karena pengetahuan dan pengalaman budaya yang sangat kaya yang mereka miliki dapat diakui dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru berperan aktif dalam proses memandu dan mengarahkan potensi siswa untuk menggali beragam budaya yang sudah diketahui serta mengembangkan budaya tersebut. Selanjutnya, interaksi guru dan siswa akan mengakomodasikan proses penciptaan makna dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam mata pelajaran di sekolah oleh masing-masing individu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis nilai-nilai budaya? Pembelajaran berbasis nilai-nilai budaya adalah model pembelajaran yang digunakan guru untuk memfasilitasi peserta didik dalam menguasai seperangkat rumusan kompetensi dengan mengedepankan dan mengacu pada nilai-nilai budaya. Perlu diketahui bahwa budaya merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, bahwa budaya memiliki beragam aspek dan perwujudan, serta bahwa budaya dipahami melalui suatu proses belajar. Dengan demikian, belajar budaya merupakan proses belajar satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari beragam perwujudan yang dihasilkan dan atau berlaku dalam suatu komunitas. Sebaiknya, para pengelola dan penyelenggara pembelajaran di sekolah perlu memahami nilai-nilai budaya, baik sebagai isi materi maupun pendekatan pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan karena kesalahan atau perbedaan makna nilai-nilai budaya akan berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan pendidikan nasional yang mengandung nilai-nilai budaya. Selanjutnya, nilai-nilai budaya apa saja yang perlu dijadikan bahan ajar dan pendekatan pembelajaran? Yang pertama, nilai-nilai luhur. Kedua, artefak.
Ketiga, adat. Nilai ini merupakan pedoman hidup yang digunakan untuk mencapai derajat manusia yang lebih tinggi, hidup yang bermanfaat, dan kedamaian serta kebahagiaan. Ada beberapa model pembelajaran berbasis nilai-nilai budaya yang membedakan dengan model pembelajaran lainnya. Pertama, sasaran pembelajaran adalah peserta didik menguasai domain yang ada di dalam rumusan kompetensi dan nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya. Kedua, aktivitas-aktivitas pembelajaran ditujukan untuk memfasilitasi peserta didik memperoleh kompetensi yang terumuskan dalam kurikulum yang berlaku dan tetap mengedepankan tindakan-tindakan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa. Ketiga, pembelajaran diorganisir secara terpadu dengan dimensi nilai-nilai karakter bangsa yang terkait. Keempat, lingkungan pembelajaran ditata secara alamiah, artinya peserta didik diberi kesempatan belajar untuk memperoleh pengalaman belajar nyata di masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang berkembang kemasyarakatan. Kemudian, sebaiknya guru diberi pelatihan secara intensif sebelum pelaksanaan model pembelajaran yang akan diuji cobakan. Pemahaman dan keterampilan guru yang memadai dalam penggunaan model pembelajaran sangat berpengaruh terhadap mutu pelajaran. Penyediaan sumber belajar dan media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran nilai-nilai budaya, terutama untuk kepentingan konkretisasi konsep yang sedang diajarkan. Kedekatan emosional antara guru dan peserta didik perlu dibangun untuk memaksimalkan proses internalisasi pengalaman belajar kepada peserta didik dalam pembelajaran. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang kurikulum berbasis budaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ditunjukkan